Santri yang mengenyam di pendidikan pondok pesantren itu akan mewarisi karakter kiainya. Kalau kiainya itu bertitik tekan pada ubudiyah, perilaku kepribadian sehariannya, maka santrinya akan tercetak seperti itu. Kalau kiainya itu orang yang ahli fikih, ahli ilmu agama, maka santrinya akan tercetak juga seperti itu. Ada karakter kiai itu yang ahli wirid, ahli ubudiyahnya sangat tinggi, ahli wirid, dia banyak mengamalkan ilmu-ilmu atau apa dikatakan spiritual lah gitu. Maka kebanyakan santrinya juga akan tercetak seperti itu. Pondok pesantren itu menjadi pilihan oleh masyarakat banyak tentunya, karena pondok pesantren itu menyiapkan perangkat-perangkatnya yang lebih lengkap daripada sekolah-sekolah di luar pondok pesantren. Artinya bahwa pondok pesantren itu katakanlah menyiapkan mata pelajaran dini ya, kemudian mata pelajaran amiyah, berikut juga menyiapkan keterampilan atau skill yang dibutuhkan oleh mereka dalam kehidupan selanjutnya. Santri ini nanti kalau sudah keluar dari pesantren, ini akan mempraktekkan apa yang dia peroleh dari pondok pesantren tersebut. Jadi kalau santri yang tidak mondok di pesantren, dia hanya mengikuti pendidikan formalnya misalkan, dia tidak akan terbentuk karakter seperti apa karakter kiainya. Maka ini yang sangat penting lah ini. Mengapa ini sangat penting mondok atau menetap di pondok pesantren, berasrama di situ? Karena sedikit demi sedikit karakter kiai itu akan terbentuk pada dirinya. Yang jelas masyarakat nampaknya melihat katakanlah pergaulan di luar sudah tidak lagi bisa di stop begitu saja karena arus dari globalisasi. Oleh karena itu mereka berkeyakinan bahwa di pondok pesantren itu lebih bisa diawasi, lebih bisa diatur, karena memang di pondok pesantren itu ada dalam satu lingkup yang katakanlah steril dari kehidupan masyarakat luar.
kalau berkaitan dengan Banyuayu, mulai tahun 2005 insya Allah, hanya Banyuayu itu tidak menerima colokan atau santri dari luar, baik sore maupun sekolah kurikulum pagi. Tidak menerima. Kenapa? Karena ada kemungkinan kalau masih ada dari luar itu pasti tetap akan terkontaminasi dari pergaulan yang ada di luar. Itu salah satu daripada kebijakan Pondok Pesantren Banyuayu kenapa tidak menerima colokan atau santri dari luar. Dan santri itu juga menjalankan apa yang pernah dijalankan oleh kiainya. Kalau kiainya tidak pernah menjalankan, terus dia ketemu dengan permasalahan tersebut yang ada di masyarakat, dia akan sowan dulu ke kiainya. Lah ini yang disebut dengan sanad. Sanad. Karena sanad itu sebagian dari agama. Ada istilah itu al-isnatu minad din walaulal isnat laqala man qala ma syaa. Jadi sanad itu bagian dari agama. Kalau seseorang tidak bersanad keilmuannya, maka dia akan mengatakan sesuai dengan kehendak dirinya, bukan sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya yang dia terima, bukan seperti itu. Dari sisi pembinaan akhlak tentunya akan lebih maksimal ketimbang daripada pendidikan yang ada di luar, karena memang arusnya atau atmosfer kehidupannya lebih tertata rapi daripada dari luar. Bahwa sebetulnya berkaitan dengan IT itu di pondok pesantren, misalnya di Alia atau di MTS itu sudah dikembangkan sebetulnya. Hanya saja mereka menganggap, katakanlah dalam tanda petik, kurang leluasa sebagaimana katakanlah di mana atau di madrasah-madrasah yang dikelola bukan pondok pesantren. Lah santri ini pasti begitu, pasti. Jadi ada permasalahan di rumahnya, di masyarakat nanti tidak pernah artinya dianggap dia hal baru yang dia jumpai, maka dia akan sowan dulu ke kiainya. Dia tanyakan, dia matur ke kiainya, kira-kira ini bisa dijalankan atau tidak. Kalau kiainya merestui, maka ini jalankan. Lah ini disebut dengan sanad. Lah sampai saat ini, kenapa teman-teman santri itu banyak yang melenceng, banyak yang ikut kelompok mereka, kelompok sebelah ini,
termakan oleh hasutan-hasutan mereka-mereka, karena di saat ketemu dengan permasalahan baru, dia tidak nyambung sanad lagi ke gurunya. Itu saja barangkali, sehingga karena ketidaktahuan mereka, kemudian mereka mengasumsikan bahwa pondok pesantren itu lebih terbelakang dari sisi IT-nya atau media informasinya. Sebetulnya ini tinggal pengelolaan saja. Kalau penyiapan dari perangkat-perangkat media dan lain sebagainya itu, kalau di pondok pesantren terutama Banyuayu itu, ini yang saya ketahui, ini sudah lengkap. Tinggal kita memanage bagaimana santri itu bisa memanfaatkan sebaik